It's good to see you cucuku hari ini di Opoma Podcast. Lu ditemenin sama gue Haikal. Dan hari ini seperti biasa Opoma bakal manggil satu guest untuk sharing mengenai fashion dan juga thrift nih. Ya kan, apalagi di episode kemarin banyak banget juga yang dengerin ya, alhamdulillah banget. Dan juga buat temen-temen, buat cucuku yang baru datang, baru nonton, baru denger Opoma Podcast atau lihat di YouTube, welcome. Karena Opoma Podcast kita seperti biasa bakal sharing mengenai fashion, mengenai thrift. Cuman nanti dikit-dikit kita bakal bahas tentang brand lokal ya. Kayak gitu. Dan podcastnya Opoma available di Spotify, Anchor, sama Google Podcast, dan ada di YouTube juga. Jadi langsung aja cek di bio-nya Opoma di @opomanetworks_. Kayak gitu. Dan hari ini Haikal datengin satu guest. Dia adalah salah satu fashion enthusiast yang Haikal lihat juga. Ya kan? Dan di sini ada Rosa Faradiba. Halo Rosa, apa kabar? Hai. Panggilnya Ocha ya? Baik. Halo. Ocha. Panggilnya Ocha ya, kayak gitu. Ocha, gue kan pas ngontek lu, gue baru tahu kalau lu baru selesai UTBK ya. Gila, Iya, gue kira lu udah kuliah atau apa kayak gitu. Semua orang ngomong kayak gitu. Ternyata lu masih muda banget ternyata. Oh ya, kemarin UTBK ya, baru lulus ya? Ambil di mana, Ocha? Aku ambil di UI. Ambil di UI jurusan apa? Kalau boleh tahu. Jurusan filsafat. Wih, filsafat ya. Anaknya filsuf gitu. Kayak gitu. Cuman kalau karena lu di Jakarta, gimana nih kabar di sana, Ocha? Baik ya, alhamdulillah. Baik. So far, karena di Jakarta yang kita tahu sendiri sangat, maksudnya kalau di berita zona merah banget ya kan. Karena banyak banget kayak gitu. Cuman di lingkungan lu sendiri aman lah ya, Ocha? Sebenarnya nggak aman sih, soalnya baru ada di komplek aku tuh baru ada satu orang yang kena. Oh, baru satu ada yang kena? Iya, jadi takut banget gitu, heboh jadinya. Cuman ya kalau misalnya kita tetap ngikutin protokol yang ada sih aman-aman aja. Iya, benar. Oke, tapi karena lu sekarang berarti lu kan nggak ada kegiatan sama sekali nih betul. Ya kan masih libur lah ya, kayak gitu kan. Kesibukan lu selama di rumah ngapain aja, Cak? Kalau sekarang sih aku kesibukannya biasanya sih kayak foto-foto aja sih, foto-foto buat di IG, terus ya photoshoot gitu-gitu. Oke. Karena kan gue ngeliat di Instagram lu uploadan terakhir lu bareng sama teman-teman lu, iya kan, teman-teman lu dengan nama street style atau kayak gitu ya? Street style kayak gitu kan. Itu lu bisa ceritain nggak tentang project ya? Project bareng-bareng kan ibaratnya? Iya, itu project kita bareng-bareng. Lu bisa ceritain nggak project jadi itu? Tuh, iya bisa. Jadi tuh itu jadi kan kayak kita tuh sebenarnya itu pertamanya itu tuh yang bikin itu tuh cuma 3 orang doang yang mulai bikin grup ini. Terus kayak dari mereka itu mereka ngundang-ngundang yang lain, terus lama-lama tuh jadi makin gede, makin ada kalau kakak tahu Kak Dila. Dia kan udah terkenal banget ya, terus kayak Atasya Yasmin kayak gitu-gitu. Dan sekarang tuh makin gede dan beranggotakan kalau nggak salah belasan orang, 17. Dan ya udah kita tuh dan di situ tuh kita komit buat selalu bikin konten about fashion dan sejenisnya gitu. Dan kemarin kan lagi booming banget ya kayak Chinese street style. Itu tuh kayak dan habis itu kayak kita tuh kayak wah keren banget nih, kita harus buat juga. Nah, akhirnya kita bikin versi Indonesian street style. Tapi pas itu komen-komen netizen itu kan waktu itu di repost sama Urban Sneaker ya. Iya, USS ya. Iseng dong baca komenannya. Nah, di komennya itu kayak aku baca dikit banget gitu yang ngapresiasi kita. Kayak rata-rata dari mereka kayak menganggap kalau yang kita lakuin itu bukan Indonesia banget gitu. Katanya, pokoknya mereka tuh pada nyinyir kayak mana ada sih Indonesian street style kayak gitu, itu mah dibuat-buat kayak gitu-gitu deh, semacam itu kayak lu nemu di mana? Lu nemu di bagian mana nih kayak gini, bocah-bocah kayak gini nih kayak gitu. Tapi kalau bisa dibilang kan Indonesian street style yang tadi yang ada di video itu kan is a community kan, komunitas ya kan. Yes. Itu udah 17 orang, tapi kalau ngikutin kurang lebih 17 orang ya, dan ada di semua di video ya. Di video ada semua. Enggak semua sih. Enggak semua ya. Oke. Dan kalau bisa dibilang kan kalau misalnya kita ngelihat kayak Chinese street style yang tadi itu kan, kalau itu emang
emang kan kita ngikutin tren ya kan, biar dilihat ya kan. Iya. Indonesian style itu kayak gimana ya kan. Cuman emang kadang-kadang yang komen kayak gitu nggak ngerti aja kali ya, Cak ya. Iya bener sih. Tapi itu kayak iya. Aku kadang kayak mikir kayak you should appreciate us gitu. Kayak kita bikinnya itu effort banget. Ya, itu emang itu kan banyak yang bilang kayak apa nih disengaja banget, kayak too much atau apa. Dan kayak itu kan konten kita, itu emang kita bikin, bukan kalau yang di Chinese itu kan emang mereka setiap hari pakai baju kayak gitu kan. Iya, iya. Dan itu yang nge-shoot juga paparazzi gitu, bukan mereka yang bikin konten sendiri kan. Nah kalau kita kan kayak bikin konten sendiri, jadi yes. Ya gue tau lah perasaan lu lah. Tapi kalau berarti itu kan komunitas, berarti nanti bakal kayak mungkin sering dibuat konten kayak gitu kah? Atau mungkin ada sosial medianya nggak sih? Mau bikin part 2-nya sosial medianya belum sih. Belum ada ya? Baru mau bikin, belum ada. Cuman kalau misalnya pakai personal account kayak gitu, kadang-kadang juga lebih bagus juga ya, sebarnya lebih... Iya, karena juga banyak juga kan yang nge-post. Tapi sebenarnya kalau lu ngelihat scene fashion di Jakarta sendiri tuh kayak gimana, Cak? Di Jakartanya sendiri ya? Di Jakarta ya? To be honest sih, menurut aku masih sorry to say agak kurang sih, maksudnya tergantung sih sebenarnya Jakarta mana, tapi kalau untuk di lingkungan aku tuh, karena teman-teman aku yang bikin kemarin tuh kayak style mirip-mirip aku juga, jadi udah bagus sih sebenarnya, udah banyak yang ngerti fashion. Tapi kalau untuk secara umum, menurut aku kayak masih basic banget sih. Kayak soalnya aku aja yang pakai baju yang sebenarnya menurut aku sih biasa aja Kak, tapi mereka tuh pada bilang kayak too much or apa ya? Kayak mereka belum biasa gitu sama berpakaian yang agak berbeda gitu. Cuman kadang-kadang kan kalau kayak gitu emang level biasanya kita sama orang lain kadang-kadang beda ya. Ya kan? Betul, ya betul. Ya kan? Kadang-kadang level kita kayak gini, orang-orang bilang, ih lu berlebihan ya. Ini emang level gue segini kan. Tapi emang kadang-kadang ya susah sih ya. Tapi kita kalau ngelihat dari scene fashionnya yang ada di Jakarta sendiri ya, kan gue ngelihat di circle lu sendiri lah. Maksudnya yang ada di Jakarta gitu lah ya. Berarti itu emang masih kurang lah ya. Walaupun yang kita tahu masih kurang ya. Walaupun di Jakarta punya media gede, ya kan USS itu kan bisa benar-benar bisa kalau menurut gua USS udah bisa nge-influence banyak orang lah untuk maksudnya untuk nge-upgrade dari secara fashion lo kayak gitu kan. Tapi berarti kalau lo ngeliat sendiri masih kurang lah ya. Menurut aku masih kurang. Masih kurang lah ya. Cuman kalau misalnya kita back 9 months ago, kalau gua ngeliat di video, lo kan pernah masuk di videonya USS, rate the outfit yang oh my god. Iya kan. Tahu. Itu ya. Pada saat itu lo dipilih sama istrinya Jejo ya kan. Favorit outfit ya kan. Itu gimana? Lo bisa ini nggak? Bisa ceritain nggak perasaan lo gimana? Pertama kan kayak aku tuh ngikutin USS tuh dari awal banget tuh. Kayak terus kayak mereka tuh kan kayak suka buka setiap minggu atau setiap berapa minggu sekali gitu. Kayak USS Rate gitu kan. Pokoknya kalau kita ngepost outfit terus pakai hashtag USS Rate nanti bakal di repost gitu. Terus aku nggak nyangka banget kayak aku di repost dong dan aku pikir di repostnya juga di Instagramnya, ternyata di YouTube-nya gitu kan. YouTube-nya. Terus kayak orang-orang tiba-tiba pada komen di postan aku kayak, Kak masuk USS tuh masuk USS kayak gitu. Terus aku kaget banget, terus pas aku nonton kayak, wow, terus habis itu kayak ini juga favoritin aku kan. Terus aku kayak gila gitu kan. Terus perasaan aku sih seneng banget sih, aku gila banget, seneng banget sih. Pokoknya seneng banget. Kayak pertama tuh nggak nyangka aja, nggak bakal. Kayak aku mikir kayak outfit aku nggak sebagus yang lain gitu. Terus dipilih, terus seneng banget. Dan ketika video itu tayang dan banyak yang berarti kan banyak yang nge-reach lo lah di Instagram ya. Betul. Rosa Faradiba ini siapa ya kan? Apakah itu juga ngerubah buat maksudnya video USS itu yang pas tayang itu bikin lo jadi makin rajin lagi nggak buat
konten kayak gitu? Iya itu bener bikin rajin lagi, dan berubahnya itu semenjak itu kalau nggak salah itu kan pas USS Rick itu tuh kalau nggak salah tuh sebelum acara Urban Sneakers yang 2019 Ya, ya. ya USS Nah, ya abis itu aku 2019. dijadiin KOL-nya. Oh, Oh my God, oke aku kayak, oke. is this real? Kayak, gila banget sih. Gila banget. Iya, Ya, aku iya, dijadiin KOL. apalagi itu media yang lu pertama kali ikutin dari awal ya kan? Iya, iya. Apalagi aku ngikutin dari awal, terus diajak gitu sama, iya gitu dia jadi KOL. Gila sih, itu aku Iya, seneng iya, iya. banget. Itu suatu pencapaian banget dalam hidup aku. Oh my God. Tapi lu ada ini nggak? Maksudnya ada next step nggak? Buat misalnya lu jadi bagian kreator dari USS Fit mungkin? Oh, aku tuh Ada dong pasti ya? karena iya, ada sih pengen sih kayak, tapi kan sekarang kayak aku mikir kayak gak mungkin sih kayaknya. Karena biasa sudah kayak beda level lah sama aku gitu. Aku mikirnya gitu ya. Iya Jadi tapi, makanya sekarang aku dan teman-teman aku bikin society sendiri gitu nah ya yang ya ya. kecil-kecilan. Dan itu langsung di repost lah ya sama USS ya Iya, kan? iya. Langsung di Betul, repost. betul. Dan itu di USS juga kalau gue ngeliat yang reach sama yang nge-like fotonya juga banyak kayak gitu. Di Iya, USS-nya. banyak banget. Iya Iya, kan? sumpah aku kaget banget sih, dan kayak aku ngelihat pos-posan yang lain tuh komennya dikit, dan itu tuh banyak banget komennya dan Iya iya view-nya juga. di USS. Nanti nanti gue mungkin sama cucuku juga nunggu lah yang part 2-nya ya. Amin. Iya, iya, ditunggu Semoga ya. bisa lebih banyak lagi ya kan. Bisa lebih banyak Amin, lagi. amin, amin. Tapi kalau maksudnya berarti kan itu tiap minggu lah ya society kayak gitu kan. Kalau maksudnya Maksudnya bikin konten ya? komunitasnya iya kan berarti lu kayak netapin hari apa buat kumpul, buat Oh iya, sharing kayak betul, gitu betul. kan. Iya, betul. Itu berapa kali seminggu atau gimana? Sebenarnya sih nggak nentu ya, karena di satu perkumpulan kita tuh semua nggak di Jakarta semua. Oh, Ada tiga macem-macem ya? orang di Iya, iya. Iya, ada 3 orang di Surabaya dan 1 orang di Jogja dan 1 orang di Aussie, Ah, oke, Australia. oke, oke, oke. Ya, jadi kayak yang bisa ngumpul sih yang di Jakarta juga, dan itu juga nggak Jakarta juga. selalu semuanya Nggak gitu. selalu semuanya ya. Tapi Mm-mm. itu open community gitu nggak? Maksudnya orang lain yang dari luar yang Hmm, mungkin yang mau join, yang mau belajar enggak, mungkin? Nggak enggak. ya? Jadi itu dari ini kita sendiri sih, kayak ada misalnya satu Ya, ya, temen aku ya. misalnya ada yang kayak Lebih sumpah nih private orang lah ya? keren banget sih, Iya, pengen. ya. Iya, lebih private, dan nggak semua orang, kayak banyak sebenarnya Kak yang mau ikut join, Hmm, tapi kayak kita teman-teman aku sih terutama hmm. kayak kita milih-milih sih, Milih-milih ya. Ya harus gitu karena sih ini kadang. buat kedepannya. Buat Iya, ini ya, buat naruh levelnya, iya, ya kan biar iya ya. Gue sebenarnya pengen masuk ke ini sih, lebih ke personal sih ya masalah fashion lu kayak gitu. iya Kak. Karena gue ngeliat di Instagram lu tuh berani banget mainin naruh warna ya kan, warna ini Iya. warna itu ya kan. Hmm. Sebenarnya gue pengen tahu sih siapa yang pertama kali nge-influence lu untuk aware sama apa yang lu pakai kayak gitu. Pertama kali, to be honest, kalau Kakak tahu Ramen Girl, Girl ya, rapper. iya, dan Kak Cika Olivia Kak kalau tahu. Oh, Cika Livia ya, Iya. tahu. Pertama tuh dari mereka berdua, karena pertamanya tuh aku si Ramen Girl-nya ini sih sebenarnya yang kayak bikin aku kayak, wah gila gue harus beda nih, kayak gitu. Karena aku ngeliat style dia tuh apa ya, kayak dan bisa street style sih ya. Terus kalau Kak Cika itu stylenya sebenarnya agak basic, tapi gimana ya, basic tapi beda gitu. Kayak mereka Okay. Kak Cika tuh pakai barang-barang yang kayak misalnya cuma uh, apa ya, kayak barang-barangnya itu basic, tapi karena dia padu-paduinnya bener, jadi bagus dia. Jadi Jadi bagus aku ya. terinspirasi sih pertama dari mereka. Iya, betul. Okay. Tapi kan berarti lu emang dari Ramen Girl lah ya. Maksudnya biar terinspirasi dari Ramen Girl biar apa yang lu pakai itu beda ya kan. Karena yang gue ngeliat dari lu, apalagi yang di video tadi ya, di video kemarin ya, kayaknya cuma lu doang yang naruh pop color di situ kan. Warna hijau neon sama putih, ya kan. Iya, biru juga. Okay. Sama biru juga di bandannya segala macam. Tapi kalau bisa sih dapat inspirasi itu lu biasanya dapat dari mana sih biasanya? Kalau inspirasi kayak gitu? Inspirasinya, kalau sekarang ini aku ngefollow kayak hashtag sih Kak. Aku lebih ke hashtag kayak misalnya
aku nge-follow kayak classy streetwear hashtag, terus hashtag aesthetic outfit, terus hashtag apa lagi ya, grunge style, vintage style. Aku dari situ sih, dan kayak dari banyak banyak hashtag itu aku dapet inspirasi. Terus aku sebenarnya kalau bisa dibilang kayak jarang orang yang style-nya tuh maduin di Indonesia ya, apalagi maduin warna yang banyak gitu. Jadi to be honest, aku kayak recreate dari hashtag itu buat jadi style aku sendiri gitu. Karena nggak banyak kayak yang mesti yang mainin pop color kayak lu gitu, Ca. Iya. Gila, kayak beda. Tapi kalau lu bisa sharing, sebenarnya genre lu sekarang ini apa sih? Genre fashion lu ini sekarang? Lebih ke vintage kah? Atau? Sebenarnya aku banyak sih yang nanya kayak, kakak tuh style-nya tuh apa sih gitu. Terus kalau aku pikir, kalau sekarang ya aku tuh vintage, bisa dibilang vintage, bisa dibilang e-girl, terus bisa dibilang juga kayak street style juga sebenarnya masuk. Tapi menurut aku sih lebih ke, kalau suruh pilih satu tuh aku milih 90s mungkin ya. 90s ya? Tapi kalau lu sempet coba tren apa aja nih? Tren fashion apa aja? Kalau boleh tahu. Aku sempet nyoba grunge, tau Kak, yang kayak agak emo-emo gitu. Agak emo-emo gitu ya. Bisa dibilang e-girl juga sih ya. Terus aku juga pernah streetwear juga baru-baru ini sih, nyoba streetwear. Terus aku nyoba apa lagi yang pernah aku coba ya? 80s mungkin, 80s. Ya, 80s sama 90s agak beda sih ya. Terus apa lagi? Sebenarnya banyak sih Kak, tapi lebih ke vintage sih Kak. Lebih ke vintage kayak gitulah ya. Iya. Oke. Berarti kalau bisa dibilang berarti trendsetter lu berarti antara Ramen Girl atau Chika lah ya. Kayak gitu. Tapi kalau yang itu dulu sih Kak. Itu dulu, kalau sekarang ada lagi mungkin? Iya. Kalau sekarang itu Kakak tahu Medicalians? Medicalians. Ya. Medicalians, ya. Medicalians itu ya. Nah, ya itu dia orang Indonesia yang menurut aku berani colorful. Dia bener-bener matah-matahin warna tapi bagus gitu Kak. Kayak misalnya bajunya hijau, celananya merah, kerudungnya pink atau putih, tapi dia cocok gitu. Nggak, dia sih satu-satunya. Dia mungkin. Jadi itu mungkin jadi satu trendsetter lu sekarang lah ya. Iya, betul. Soal itu ya. Apa namanya? Kalau kan lu udah foto berapa, maksudnya banyak lah foto lu kan, dan dengan berbagai macam outfit kayak gitu. Ada nggak sih fashion item yang sekarang lu paling favorit, dan itu kenapa jadi favorit item lu? Sekarang yang mungkin paling favorit itu, aku lagi into tie-dye sih Kak. Tie-dye ya? Iya. Tie-dye. Emang sekarang lagi in banget ya? Iya, maksudnya lagi booming banget sih ya. Sama mungkin kayak retro jacket sih. Sebenarnya itu dari dulu sih, tapi sampai sekarang aku masih into retro jacket kayak gitu. Iya, oke. Itu jadi yang jaketnya tuh kayak warnanya banyak gitu. Yang kayak misalnya 3 warna di satu jaket ya kayak gitu. Kalau blok kayak gitu-gitu lah ya, oke. Iya, betul. Dan kalau itu yang jadi favorit lu sekarang dan lu punya ya, ada nggak yang lu pengen ngebet banget tapi lu belum punya sampai sekarang? Fashion item ya? Iya. Jordan termasuk nggak sih? Jordan boleh dong, Jordan. Iya, itu Jordan sih, coba. Jordan 1, ya. Jordan 1 yang obsidian sih. Yang obsidian ya. Yang kayak UNC warnanya. Iya, itu juga. Itu cakep banget sih emang sih. Cakep banget sih. Lu nggak demen yang tie-dye apa? Jordan 1 tie-dye. Tie-dye yang, iya aku juga suka banget ya, yang baru kan ya. Iya, aku suka juga sih itu. Kayaknya Jordan 1 mau ditaruh warna apa aja juga cakep-cakep aja sih sebenarnya. Iya, semua. Iya, aku warna apa aja terima sih sebenarnya. berarti fashion item lu yang belum sampai sekarang yang lu pengen banget Jordan 1 lah ya. Iya. Kalau mungkin dari apparel atau apa kayak gitu? Apparel nggak ada lah. Aman sih kayaknya. Tapi kayaknya aku pengen mau ini sih Kak, aku pengen coba tuxedo gitu. Tuxedo gitu ya? Oke. Iya, tuxedo kayak teman-teman aku yang kemarin tuh kan banyak yang pakai tuxedo hitam gitu. Blazer sih, semacam blazer. Kalau blazer aku punya, tapi aku mau yang kayak modelnya tuh tuxedo gitu. Iya, oke. Yang kayak, gitu.
Jadi Jordan 1, itu kalau Jordan 1 emang grill banget sih. Kayak Sekarang, semua ya. orang mau dia maksudnya dia nggak gitu paham tentang fashion, kayak Iya, Jordan 1 iya, juga iya, jadi benar. salah satu list juga lah ya, bucket list juga. Benar. Oke. Mungkin itu kalau gue pengen tahu sih, sebenarnya kalau lu itu karena lu fashionnya nih color block kayak gitu kan, pasti kan awal-awal lu pernah ngerasa kayak nggak nyaman, nggak pede kayak gitu kan. Itu lu pernah nggak sih? Mm. Mungkin bisa ceritain gitu. Kalau, oke. Sebenarnya kalau misalnya nggak pede, kalau nggak nyaman tuh pertamanya Kak, dari yang pas aku, dulu kan aku nggak pakai kerudung gitu atau turban. Iya, iya, iya. Terus aku mulai kelas 10 SMA tuh mulai pakai kerudung kan. Nah, di situ pertamanya nggak nyaman dong, karena aku juga pas mulai pertama pakai kerudung, aku tuh pakainya yang kayak layer-layer gitu. Misalnya aku pakai yang long sleeve yang kayak stripe gitu, sama misalnya pakai t-shirt gitu. Itu pertamanya. Terus aku ngerasa ya kayak semua cewek yang baru pakai hijab ngerasain sih, kayak panas kayak gitu. Iya, susahnya Dan lah ya pakai hijab ya. iya, pertamanya kayak gitu. Tapi makin kesini aku juga makin kesini makin terbiasa sih sama itu. Sama kalau untuk nggak pede ya, kalau untuk nggak pede aku jujur dulu kayak pas masih awal-awal aku definisi berubah kiblat banget ke dunia fashion gitu. Temen aku tuh banyak banget kayak yang nyinyir. Kayak banyak banget yang ngomong kayak too much, kayak aneh, kayak apa sih, pada bilang caper kayak gitu. Itu yang bikin makin lo pengen berubah lagi kan. Iya. Berarti tadi flip point lu di situ lah ya, dari orang-orang banyak yang ngomongin lu kayak gitu kan. Iya. Karena emang kalau pop color kayak gitu kan emang berarti apa ya, jadi atensi banyak orang lah, ya kan. Betul, iya betul. Iya kan, jadi atensi banyak orang yang bikin ya mau gimana lagi gitu kan. Cuman tapi kalau lu sendiri nih, kalau lu ngelihat orang dari fashionnya atau gimana ya, lu tuh paling kesel ngelihat orang kalau dia kayak gimana dari penampilannya. Nggak apa sharing aja gitu kan. Mungkin kalau mau kasih tahu nama orangnya juga nggak apa-apa. Aku apa ya? Kalau paling gak suka gitu ya, paling gak suka ngelihat. Contoh misalnya kayak gue ngelihat, karena gue gendut juga kan, gue ngeliat orang gendut, kalau misalnya dia pakai baju yang ketat banget, kurang suka gue kayak gitu. Kalau lu yang kayak gimana? Gitu. Ya itu kayak gitu kan contohnya aja. Kalau aku tujuannya sih nggak ada ya Kak, asal mereka pede, asal mereka seneng makanya aku oke-oke aja, nggak ada yang kayak bikin aku kayak nge-feel apa gimana ngelihat orang itu. Karena untuk membangun suatu self love dan pede itu susah, jadi aku selalu nge-appreciate orang itu sih. Oke. Iya, itu jadi satu hal yang penting sih, emang ngehargain kalau kita emang mau dihargain, kita ngehargain dulu kita orang harus yang ada ya. Orang. Iya. Benar. Oke, keren sih. Tapi kita masuk ke thrift lah. Lu pernah nge-thrift nggak sih? Pernah ya? Pasti lo pernah lah ya. Selalu ya. Lu ngelihat scene thrift di Indonesia sekarang tuh kayak gimana? Apalagi kalau lu tahu sendiri kan banyak banget toko-toko thrift yang muncul, pre-love yang muncul. Iya. Nanti lu juga bisa sharing masalah pre-love lu kayak atau gimana? Nanti kita sharing ya. Cuman kalau lu ngelihat thrift sekarang itu gimana? Kalau sekarang aku ngelihat antusiasme orang-orang sekarang tuh jadi banyak banget yang ngerti thrift, tahu thrifting kayak gitu-gitu. Kalau aku sih ngeliatnya seneng aja sih. Jadi kayak banyak orang yang lebih ngerti gitu sama fashion. Kan kalau secara nggak langsung kalau kita thrifting kan kita beda dong, karena stuff-stuff yang kita beli itu pasti nggak dijual di tempat lain gitu kan. Jadi aku ngeliatnya sih seneng aja. Mungkin banyak orang yang kayak, banyak sih toko-toko thrift online gitu, banyak yang kayak jadi sedih apa gimana karena sekarang thrift jadi di-boomingin dan harganya jadi naik gitu. Iya. Nah, jadi kalau menurut aku itu kayak rezeki orang kan pasti selalu ada gitu ya. Iya, rezeki orang ada. Jadi ya udahlah gitu. Tapi banyak orang yang kayak jadi kesel gitu karena kan apalagi di USS gitu. Jadi yang di USS thrifting yang di YouTube-nya dia itu kan jadi booming tuh. Nah, katanya tuh jadi banyak pedagang yang ngerti.
jadi harga Oh, dinaikin kayak gitu. Iya. Tapi kalau menurut aku yang namanya rezeki ya Iya. pasti selalu ada sih. Iya, banyak sih. Maksudnya kalau apalagi dari merek ya, apalagi dia dapat merek yang bagus Iya, ya kan kayak iya, gitu. iya, betul. Ya, ya mau gimana lagi ya kan, emang pasarnya Iya, ada, mau gimana lagi? ya kan, Iya, orang betul. pasarnya ada kayak gitu. Hmm. Kalau apa, lu kan termasuk yang sering nge-thrift ya? Lu biasa Ya, nge-thrift tuh di mana? Kalau di Jakarta? kalau aku paling sering di Pasar Senen. Pasar Senen ya? Oke. Iya. Kenapa suka banget sama Pasar Senen? Apa bersih atau? Pertama aku udah nyoba di semuanya, enggak semuanya sih. Aku coba di Pasar Senen, Pasar Baru, dan Kebayoran. Dari semuanya itu aku yang harganya menurut aku yang paling affordable di Senen sih. Ya, Senen ya benar. Karena kalau di Pasar Baru itu lebih dikit kalau aku lihat ya, lebih dikit dan harganya juga lebih mahal. Kalau di Pasar Kebayoran mahal sih, bisa dibilang mahal. Karena ngerti merek mungkin ya. Iya, mungkin. Dan kalau di Senen itu luas banget, walaupun emang sumpek dan sumuk banget, tapi aku seneng aja gitu karena barang-barangnya tuh banyak banget. Dan ya udah gitu. Dan harganya murah juga. Karena barangnya murah juga. Lebih murah dibanding yang lain ya. Oke. Apa namanya? Kan lu sering banget ya. Ada nggak? Mungkin bisa sharing 3 barang favorit lu pas lu nge-thrift di mana lah. Kayak gitu. Itu apa aja? Aku kasih tahu barangnya. Pertama tuh aku ada vintage jacket, itu favorit aku banget. Ada sih di pos aku pokoknya yang warna pink gitu, kayak kayak yang baggy jacket yang gede gitu. Terus aku juga pernah dapet sweater lucu banget kayak Mickey Mouse gitu, vintage. Terus aku sering sih dapet dulu, soalnya juga aku buka thrift shop juga. Oke. Oh, ya, tapi sekarang sekarang udah enggak lagi karena corona. Karena ya banyak yang berhenti sih. Kalau bisa dibilang Opoma kan juga ada thrift ya. Itu juga berhenti dulu gitu. Sementara. Iya, juga berhenti dulu. Emang karena corona, iya kan. Iya, gitu. Aku juga sih. Susahnya emang di situ sih. Tapi itu tadi tiga favorit item lo lah ya. Iya. Kalau ngomongin sekarang ya kan pandemi kayak gitu, banyak toko-toko thrift online ya kan, yang tadi gue bilang awal. Sebenarnya lo tuh lebih prefer toko thrift online atau offline? Kan sebenarnya banyak plus minusnya kan. Kalau aku jujur lebih prefer untuk harga sih offline. Dan ya? Apa sih? Iya, kalau untuk harga ya. Tapi kalau sekarang aku kalau nge-thrift di online kalau sekarang ya, karena udah pandemi kayak gini aku takut sih kalau mau ke Senen. Soalnya ke Senen di thrift gitu kan tempatnya sumpek banget gitu ya. Terus kayak banyak juga sekarang orang yang thrift karena pada tahu kalau pasar Senen dibuka. Jadi aku takut sih sebenarnya. Iya, agak riskan kayak gitu lah ya. Iya, ya. Kalau lu ngelihat sebenarnya apa namanya? Sebenarnya kurang lebihnya atau plus minusnya dari thrift online itu apa sih kalau dari lu sendiri? Kalau mungkin selain harga ya, mungkin kalau harga kan 2 kali lipat mungkin bisa jadi. Iya. Kalau plusnya sih pasti yang jelas lebih gampang ya. Lebih jadi aman. Kita tinggal scroll terus milih ya. Terus juga menurut aku ya lebih gampang sih, kayak kita bisa nemu barang cuma di scroll doang. Kalau kayak offline kan kita harus nyari, gerah, keringetan. Iya. Sebenarnya worth it juga sih online karena kita juga nggak keluar gitu kan. Terus kalau minusnya sih ya harga sih. Selain harga tuh apa ya? Mungkin harga doang sih. Harga doang kali ya. Karena ada yang gimana? Karena ada yang beberapa thrift online yang ngasih harganya tuh jauh banget, tinggi banget gitu. Iya. Itu banyak sih, emang banyak sih. Tapi kalau dari sizing gitu, lu nggak ada masalah berarti ya kalau thrift online? Kalau sizing nggak masalah sih ya. Nggak masalah. Karena dia ngejelasin biasanya. Oke. Mungkin karena lu sering banget nge-thrift ya, lu bisa kasih tips dong ke cucuku mungkin apa aja yang harus dilakuin ya kan saat pertama kali nge-thrift. Kalau dari lu sendiri, Cak. Thrift offline ya? Ya, offline ya. Iya, pertama kali yang harus diperhatikan terutama jangan pakai, ini basic sebenarnya, jangan pakai baju yang terlihat mewah. Bagus. Iya. Mewah. Bagus-bagus ya. Santai aja. Iya, jangan bagus-bagus deh. Kalau bisa jangan makeup, jangan dandan. Kalau aku kayak gitu. Terus biar kelihatan melasnya ya. Iya. Iya. Gue juga gitu kok. Iya, biar kelihatan. Iya. Digembel-gembelin pokoknya.
Iya, iya banget. Terus yang kedua, jangan pakai baju yang gerah juga, pasti gerah banget sih kalau di thrift di offline gitu. Kalau bisa pakai kaos aja sih sama celana. Kalau cowok-cowok celana pendek aja sih menurut aku. Ya udah bagus Terus lah. kalau iya, terus teliti sih. Soalnya temen aku yang dia nanya ke aku kan, Ca, lu selama ini thrift di mana sih? Datang ke Senen, aku kasih tahu blognya, aku kasih tahu rincian di mana tempatnya, tapi dia nggak tahu mana nggak ada yang bagus kata dia gitu. Dan jadi tips aku tuh kalian harus cari sampai dalam-dalam, diubek-ubek satu-satu tuh semua gantungannya itu diliatin satu-satu. Karena pasti emang trip itu susah banget sih nemu yang bagus. Tapi sekalian nemu lu bakal bangga banget sih. Jadi lu harus teliti nyari. Harus teliti. Jangan dan jangan kayak kalau temen aku tuh baru datang ke sana, dia udah muter-muter 1 jam terus nggak dapet, dia nyerah akhirnya. Kayak pertama terus yang ketiga tuh jangan nyerah deh. Jangan nyerah buat nyari barang yang kalian mau gitu. Tapi kadang-kadang emang kalau nge-thrift tuh, misalnya yang udah lama-lama nge-thrift kayak gitu ya, itu kadang-kadang bisa sampai 3 jam nyari-nyari gitu sendiri. Iya, betul. Karena mungkin antusiasnya kali ya. Gitu. Iya, betul. Kalau lu nge-thrift lama gitu nggak sih, Cak? Aku, bisa sampai 2-3 jam sih. Iya kan. Okay. Apalagi dulu yang kalau buka thrift shop itu 3 jam lebih mungkin. 3 jam lebih mungkin ya. Iya. Tadi itu tipsnya ya, dari mungkin buat cucuku yang nanti after pandemic pengen nge-thrift atau gimana, tadi itu tipsnya dari Ocha, mungkin bisa diikutin lah ya. Pokoknya jangan menor-menor lah ya, kalau cowok juga jangan rapi banget lah, jangan pakai kemeja, betul. Ya kan, jangan panjang, ya kan, jangan sampai lah. Yang ada dimahalin ya, Cak ya. Iya, benar dimahalin banget pasti. Dimahalin banget pasti. Tapi kalau misalnya lo lagi beli nih, itu jangan kelihatan mau banget, itu juga penting lah ya kalau nge-thrift ya. Iya, betul banget. Jangan kelihatan apalagi kalau kayak nunjuk-nunjuk, kayak waktu itu temen aku pernah aku ajak thrift, terus dia kayak, Cak, sumpah ini bagus banget kayak gitu. Nah, terus dimahalin. Iya, dimahalin. Terus aku abis itu bilang ke dia, lu kalau mau jangan kelihatan mau gitu, biasa aja. Terus sampai kelihatan mau banget lah ya kalau nge-thrift kayak gitu. Iya, betul. Apalagi kalau awal-awal sama berani nawar sih. Iya, apalagi kalau awal-awal nge-thrift biasanya kan norak-norak gitu kan, ya kan. Kayak, ini bagus nih. Yang ada nggak dapet yang murah ya kan. Apalagi kalau sama temen-temen sih. Iya kan. Iya, betul. Kadang-kadang kalau gue sendiri ya, pengalaman gue tuh kayak, kok biasa-biasa banget ya. Baru nih, tapi itu jahat banget sih sebenarnya sih. Kayak, ini biasa banget. Padahal bagus, padahal bagus banget sih. Bagus banget. Tapi di mulut kayak, ini biasa aja sih. Ini berapa Bu? Ya kadang-kadang dimurahin. Itu jahat sih sebenarnya sih. Bohongan. Itu jahat sebenarnya. Tapi nggak sering sih ya. Nanti di komen ya. Nggak, aduh. Tapi tadi tips lo ya, ada beberapa tips yang bisa mungkin cucuku ikutin kayak gitu. Gue pengen sedikit sih karena lo sangat antusias sama fashion kayak gitu kan. Lo ada nggak sih barang-barang yang dari lokal kayak gitu? Selain nge-thrift gitu. Kalau lokal ada sih, Kak. Lokal tapi ada aku sebenarnya jarang ada. Jarang ada ya. Tapi jarang sebenarnya, nggak, maksudnya aku jarang beli lokal. Jarang tapi beli lokal, ada brand lokal yang aku suka banget. Iya. Brand lokal yang aku suka banget itu Megapunk. Iya. Oh, yang bajunya kayak apa namanya? Ya, baju vintage kayak gitu lah. Iya, tahu. Iya. Itu lo pakai brand lokal yang lo punya itu ya? Mungkin lu sneakers gitu atau? Oh, kalau sneakers aku Kompas sih, Kak. Kompas ada juga? Wih, gila. Ada Kompas, ada brand lokal satu lagi aku punya teman aku sih. Tapi kalau Kompas kayaknya hampir semua orang harusnya punya sih. Untuk dulu. Iya. Walaupun sekarang juga masih susah sih buat dapetin Kompas kayak gitu. Iya, sama sekali. Tapi udah turun sih, Kak, harganya Kompas. Iya. Lu beli resell kah atau retail kah? Aku waktu itu ngantri di USS. Oh, lu ngantri di USS. Oh, lu yang vintage berarti? Iya, aku yang vintage. Oh, yang vintage. Oke. Itu keren sih. Dan sekarang harganya udah turun juga sih ya. Kayak dulu turun banget. Dulu 1,8 ya kan? Iya, sekarang udah 800-an sekarang ya. Iya, 800 ya. Segituan ya. Oke. Ini terakhir sih ya. Gue pengen ini dong. Iya, Kak. Lu kasih tips dong buat temen-temen, buat cucuku yang nonton atau yang dengerin kayak gitu. Dari lu sendiri buat nge-upgrade fashion lu tuh kayak gimana?
tips Oke. dan triksnya. Ya. Tips ya. Tips. Yang Tips pertama, yang perlu yang pertama lo diperhatiin harus- dulu awal-awal itu apa? oke. Yang pertama, lo harus self love. Lo harus mencintai diri lo sendiri. Oke. Terus lo harus lo harus menerima kekurangan yang ada di diri lo. Terus yang kedua, lo harus pede. Itu paling penting sih. Itu paling penting itu pede. Pede. Karena kalau lo nggak pede, ya pasti nggak mungkin sih bakal berubah gitu. Bakal berani beda. Terus yang ketiga, nggak usah dengerin deh kata orang lain deh. Yeah. Kayak orang-orang yang nyinyir tuh nggak usah lu masukin ke hati deh. Kalau untuk dengerin sih boleh, tapi jangan gampang dimasukin ke hati gitu. Okay. Terus yang keempat, ya just wear what you, apa sih yang lo pakai aja, apa yang lo suka, apa yang lo nyaman, dan yaudah gitu. Gitu ya, oke. Iya. Itu menarik sih. Kadang-kadang emang dari awalnya tuh nggak pede ya. Jadi kayak dia nggak percaya sama apa yang dia pakai, dia ngikutin kata-kata orang. Betul. Gitu. Iya, itu paling penting. Pede itu tuh paling penting. Pede gitu ya. Kalau lu persenin tingkat kepedean lu udah berapa persen, Cak? 100% ya? Mungkin enggak sih, Kak. 90 lah. 90 lah. Tapi itu udah bagus masih ya. Masih ada lah dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Insecure dikit ada lah. Yang dikit gitu. Oke. Apa tadi lu mau sharing mungkin soal pre-love lu? Lu juga punya pre-love lah ya kan? Baru-baru ini kan? Iya, pre-love. Baru-baru ini kan? Udah lama sih. Udah lama ya? Itu apa? Sebelum corona. Ada di Instagram lu berarti ya? Ada pre-love-nya Ocha. Pre-love-nya Ocha ya. Kalau misalnya susah tinggal follow aja ke Instagramnya Ocha di Rosa Faradiba ya. Di situ ada di bio-nya kayak gitu. Iya. Mantap. Kayak gitu ya. Mungkin itu kali ya, Cah. Thank you banget buat udah mau datang di Opoma Podcast. Thank you juga, Kak. Iya. Mungkin tadi next project lu tadi ya buat Indonesian next project iya Indonesian Street Style Part 2. Next project itu ya betul selain itu ada lagi lah ya, selain itu ada lagi banyak lagi. Jadi cucuku yang mau pantengin Instagramnya Ocha tadi di Rosa Faradiba, S-nya 2 ya. Rosa Faradiba, atau nggak nanti di caption Instagram atau di YouTube di podcast ada semua informasinya kayak gitu. Mungkin itu aja, Ca. Thank you banget buat datang, buat sharing di Opoma Podcast. Thank you juga, Kak. Ya, mungkin itu aja. Gue Haikal. Gue Ca. I'll see you in the next week. Bye. Bye.